Berjumpa lagi bersama saya Arianda, bersama Bung Ananto di Radar Jogja Podcast, Main Bola Podcast. Bung Ananto kembali lagi. Kita akan membahas PSS lagi. Ya. Oke, bagaimana? Setelah episode sebelumnya ngebahas ini, transfer. Iya. Kita akan ngebahas pramusim yang bentar lagi akan dimulai. Pramusim yang belum ada judul. Iya, karena musuh-musuhnya. Saya baca dulu ya teman-teman. Itu ada Persis Solo, PSIS Semarang, Persita, sama Martapura Dewa United. Apakah pertanyaannya? Ya. PSS akan bisa melewati grup A ini? Ya, kalau musuhnya Persis Solo itu bagus, juara 1 Liga 2. Martapura United juara 3 lolos, baru juga tuh musuh di Liga 1. Persita juga. Persita, PSIS juga hitungannya, papan tengah Liga 1 kemarin. Kalau kita bicara peluang ya, kita lebih dulu mungkin istilahnya pura-puranya kita harusnya kan ada pura-pura lemah. Pura-pura ada tim unggulan. Ya, kalau tim unggulan pasti PSS ini masuk tim unggulan di grup itu. Karena yang pertama, kenapa bisa gitu? Kan PSS hitungannya ya mungkin baru sekarang, semuanya baru, tapi kan musim lalu kan hitungannya gampang. Enggak jelek-jelek. Hitungannya karena PSS ini adalah klub Liga 1. Sementara Liga 1 bareng PSIS Semarang dan Persita. Nah, sementara yang dua ini kan debutan. Tapi kan waktu klasemen masih tinggian PSIS sama Persita. Ya kan lalu. Maksudnya begini, unggulannya itu ada 3. Unggulannya itu ada PSS, PSIS dan Persita. Karena mereka Liga 1. Ya, underdognya ya kan, kalau dulu ada ungkapan underdog ini, tim-tim yang nanti kemungkinan besar akan membuat kejutan, itu pasti kan Persis. Dan yang kedua Dewa United. Nah, yang 3 ini kan bagaimana mengatasi tim kejutan ini, ya toh? Ya paling enggak kan kalau mereka pengen lolos, kalau ini berarti nanti mainnya 4 kali kan. 4 kali kalau ada 5, paling enggak kalau dia menang 3 kali, seri 1 kali, oke lah. Atau kalah sekali, 3 kali menang, itu kan masih bisa lolos. Nah, kalau gitu kita main tebak-tebakan. Nih, main 4 kali nih ya. Ya. PSS nih. Persis Solo wis. Menang apa seri? Kenapa harus Persis Solo? Persis Solo dulu. Oh, yang paling dekat, yang paling sama-sama masih berjuluk. Ya bukan derby Mataram sih, tapi masih satu Mataram. Tapi diingat loh, dalam sejarahnya antara PSS dan Persis ini sahabatan. Nggak ada rivality gitu kan. Makanya saya nanya. Ya kan? Persis dulu. Persis dengan PSS. Apple to apple-nya nggak sama ya. Apple to apple-nya kan harusnya tim divisi Liga 1 lawan Liga 1 dulu gitu. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita lihat. Persis Solo. Menang kalah. Ini karena saya bukan dukun, nggak bisa memprediksi menang kalah gitu kan. Tetap aja kita gini aja. Mengingat mempreview kekuatan keduanya gitu aja. Ya kan, jangan sampai kita menebak skor. Soalnya konsekuensinya berat. Pertama, bukan masalah netizen. Kalau ternyata tebakan saya ini betul semua, nanti dikira dukun. Kan nanti dikejar-kejar orang saya. Saya minta pasti ditanya gitu kan. Besok ini lawan ini menang mana gitu kan. Nah, berarti kalau gitu PSS sama Persis. Oke, kita lihat dari peta kekuatannya dulu ya. Kemarin Persis juara 1. Kita hilangkan itu dulu lah. Kita hilangkan. Ini sama-sama semuanya satu kasta sekarang. Ya kan? Liga 1. Apapun mereka promosi ataupun tidak, sekarang ini masuk Liga 1 dulu. Kalau head to head ya. Yang pertama, kita lihat dari komposisi pemain Persis Solo. Kemarin sudah Persis pernah sempat melakukan friendly match dengan Persebaya.
di Surabaya. Hasilnya 2-1, menang Persis Solo. Nah, dari situ kita bisa melihat kerangka timnya seperti apa. Pelatihnya Jackson gitu kan. Persis mereka punya modal. Modal apa namanya? Ternyata pemain-pemain Persis ini pengalaman banget. Mayoritas pemain musim lalu itu masih dipertahankan. Ada beberapa penambahan pemain. Yang paling ramai itu kan Samsul Arif dari Persebaya pindah ke Persis Solo. Nah, Samsul Arif ini masuk striker lokal yang cukup bersinar waktu di Liga 1 musim lalu. Nah, karena dari sekian banyak striker lokal ini hanya Samsul Arif ini yang mencapai bisa mencapai top skor dengan 2 digit gol gitu. Saya lupa golnya berapa gitu. Tapi dia memang masuk papan atas sebagai striker bersama dengan striker asing lah ya. Asing. Nah, ini kan juga menarik kan. Dan ternyata kemarin waktu main di Persebaya, Samsul Arif ini juga yang mencetak gol dua-duanya gitu kan. Nah, terlepas dari itu kemudian mayoritas pemainnya masih komplit. Yang di belakang ada back naturalisasi Fabio Beltram, terus kemudian di situ tambah ada pemain satu dari Persik Kediri, saya lupa namanya, pemain dari Papua ini, Johan Ibo kalau nggak salah. Kemudian di tengahnya juga masih komplit. Pemain depan masih ada Ferdinand Sinaga, kemudian ditambah Samsul Arif. Nah, ini saya pikir juga nggak ada perubahan, dan buktinya kemarin secara tim waktu lawan Persebaya, Persis ini juga mampu mengimbangi Persebaya gitu kan. Nah, dan lebih lagi mereka bisa bermain secara tim, maksudnya dalam artian sudah kompak, sudah ada saling pengertian antar pemain, dan kemudian juga pelatihnya juga dalam tanda kutip sama lah, karena Jackson kan, meskipun Jackson kemarin itu secara de jure, secara resmi dia itu direktur teknik atau apa gitu kan, tapi sekarang dia sudah resmi jadi pelatih. Kemudian itu kekuatannya Persis ya. Nah, mereka punya modal dulu, modal lama kumpul. Kemudian mereka juga kemarin juga pernah menghadapi atmosfer pertandingan persahabatan yang didatangi oleh supporter dan main di kandang lawan. Ya kan apa? Nah, sekarang main di kandang sendiri. Tapi juga harus diingat, tidak semua tim main di kandang sendiri itu juga pasti main bagus. Karena kadang apalagi ini sudah 2 tahun kan mereka main nggak ditonton supporter. Dan kita tahu nggak semua pemain itu cukup mental untuk ditonton oleh banyak supporter gitu kan. Itu pasti ada perasaan ya nervous, ya grogi, ya apalah yang nanti ini juga akan berpengaruh. Tapi kita berharap saja kehadiran supporter besok justru menambah semangat bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka gitu. Jadi itu dari sisi Persis. Sekarang kita duetnya PSS. Nah, kalau dari materi pemain jelas, materi pemainnya ini agak banyak yang berubah. Pelatihnya juga baru ya, muka lama, baru tapi stok lama. Itu. Dan Seto ini juga harus meramu tim lagi. Meskipun pemain-pemainnya itu sudah punya nama, sudah punya kualitas, tapi kan sekali lagi sepak bola itu bukan permainan individu, kolektif. Nah, memadukan antara satu pemain ini dengan pemain lain ini nggak mudah, gitu kan? Nggak mudah karena pasti harus melewati beberapa latihan, kemudian chemistry pemainnya ini juga harus cocok, harus punya pengertian satu sama lain. Pemain bagus kalau nggak punya chemistry satu sama lain ya percuma. Nah, ini kita nggak melihat. Jadi bagi saya sulit untuk memprediksi Persis lawan PSS. Sulit lah ya. Saya nggak berani bilang seri kalah atau menang. Tapi karena begini, karena saya belum pernah melihat PSS bermain seperti apa? Iya, PSS yang versinya Seto sekarang ini bermain secara tim.
Itu saja. Tapi kalau dari kualitas pemain, dari kita kembali ini tadi dari fakta bahwa PSS ini belum pernah main secara tim. Nah, kita kesampingkan itu, kita lihat dari kualitas pemain dulu lah, yang paling gampang ya. Kita lihat kualitas pemain. Kalau saya menilai kualitas pemainnya Persis dengan PSS ini rata-rata. Ini kelas dari ini ya pemain dari pemain per individu. Ini setara. Punya kemampuan setara. Cuma yang mungkin agak sedikit termotivasi adalah pemain-pemain dari Papua, kayak Boas. Kemudian kayak siapa, Tokvere, kemudian ada kalau Marco Merauce ini kan dulu dari Madura United kalau nggak salah, kalau apa dari Borneo gitu kan. Nah ini Boas ini lama dilatih oleh Jackson kan. Nah pasti dia juga ingin menunjukkan pada Jackson bahwa dia belum habis. Nah waktu dia keluar dari Persipura kan kebetulan Persipura juga masih ditangani oleh Jackson juga. Itu. Nah yang kedua, Todd Ferry juga pasti ingin juga menunjukkan seperti apa sih kualitas dia. Ya bahwa dia masih jadi salah satu pemain muda wonderkid Indonesia yang patut mempunyai tempat di timnas juga. Dan selain di timnas, dia juga pantas mendapatkan penghargaan yang lebih dari publik sepak bola Indonesia. Ini pasti, yang pasti. Yang kedua bagi Seto, dia pasti juga ingin melihat seperti apa sih kualitas pemain-pemain ini kalau disatukan menjadi sebuah tim, hasilnya ini akan seperti apa. Ini gitu. Jadi kalau dari sisi kualitas pemain ini nggak ada beda persis dengan PSS. Yang membedakan adalah Persis ini sudah bermain secara tim sejak lama dan kemarin juga sudah mencicipi pertandingan persahabatan uji coba yang dipenuhi penonton, yang pertandingan uji coba yang seperti pertandingan beneran. Beneran dalam artian pertandingan resmi liga gitu kan. Karena bermain di laga tandang. Ya, di penonton komplit, perangkat pertandingannya juga komplit, sistem aturannya juga komplit. Nah, ini yang kelebihannya dari Persis itu. Jadi saya nggak memihak Persis, saya nggak melihat memihak PSS, cuma saya melihat dari kacamata pengamatan saya aja gitu kan. Sekarang PSIS. Nah ini PSIS ini dari kualitas ini lagi sama aja, kualitas ini apa pemain-pemainnya dan lain-lainnya. Dari sisi ini dulu aja, kayak dari sisi tim ya. Sisi tim ya. PSIS itu sudah pernah merasakan atmosfer pertandingan persahabatan yang dipenuhi oleh penonton. Kemarin waktu main di kandang di Jatidiri, mereka menang 2-1 dari PSM Makassar. Dan mereka tampil nyaris full tim kecuali Afrianda Dewangga yang masuk ke timnas. Nah di situ juga dua pemain asingnya di babak kedua itu tampil, si Marukawa sama Fortes. Dan dua pemain ini ternyata juga meskipun main di menit-menit di babak kedua, cuma mereka ternyata juga sudah sedikit punya chemistry satu sama lain. Dan gaya mainnya Marukawa ini tidak beda waktu dia main di Persebaya. Jadi itu kelebihannya PSIS dibanding PSS. Nah, secara materi pemain sekarang, sekali lagi kalau dari sisi materi pemain yang diusung PSIS Semarang ini saat ini hampir sama dengan musim lalu. Cuma tidak banyak berubah, hampir sama. Mayoritas pemain-pemain muda dan yang punya jam terbang yang cukup tinggi di di liga. Nah, mereka itu sudah lama kumpul gitu kan, mulai dari junior bahkan. Nah, ini jadi satu keunggulan juga bagi PSIS. Nah, apalagi yang akan dihadapi ini PSS. Tim yang baru dibentuk, bukan tim baru, tapi tim baru dibentuk gitu kan. Pemain dan pelatihnya. Memang mayoritas pemain, ada beberapa pemain lama ya yang bertahan di PSS. Tapi muka-muka baru yang masuk ini
kemungkinan besar akan lebih banyak porsinya mainnya di PSS nanti gitu. Nah ini yang akan membedakan. Jadi ya itu saja sebenarnya. Kalau dari sisi materi pemain, dari sisi nama pemain, dari sisi kualitas pemain hampir sama, cuma kelebihannya di PSS itu mayoritas pemain-pemain PSS ini punya jam terbang yang lebih tinggi, bahkan lebih senior dibanding PSIS Semarang. Contoh di situ ada Boas. Boas siapa sih nggak tahu Boas itu paling senior kan. Kemudian di situ juga ada Dev Mustaine yang juga kembali lagi. Terus di situ ada Deddy Kusmawan. Kemudian Hambali itu juga termasuk. Ya Hambali masih muda, tapi kan dia punya jam terbang yang cukup tinggi di tim-tim lain. Kemudian ada Kim Kurniawan. Nah ini yang juga menjadi salah satu kelebihan dari PSS saat menghadapi PSIS. Tapi kita kembali lagi bahwa apalah artinya pemain bintang, apalah bermain bagus, tapi kalau teamwork nggak ada, gitu kan. Nah ini PR-nya Seto pasti sekarang juga lagi berpikir keras, lagi bekerja keras untuk menyatukan pemain-pemain ini menjadi sebuah tim yang utuh gitu. Berarti ya bisa dibilang mungkin karena PSS masih belum terbentuk lah, ya istilahnya bukan belum terbentuk. Ya masih dalam proses lah ya. Masih mentah lah ini. Nah ini berarti kalau lawan Persita sendiri juga hitungannya hampir sama kan? Persita hampir sama, mayoritas pemainnya juga muda-muda. Tapi kalau dari kualitas pemain, saya masih berani pegang PSS Sleman. Ya, dari kualitas pemain ya. Permainan saya juga sudah melihat di Persita juga. Sebenarnya sudah melihat bagaimana gaya permainannya. Saya pikir kalau mungkin salah satu poin yang bisa diambil dari turnamen itu mungkin bisa diambil dari Persita, mungkin apakah itu seri atau itu menang gitu kan. Ya tapi ini kan juga tergantung pemain juga di lapangan bagaimana mereka. Cuma kita melihat dari ya namanya pengamatan, cuma mengamati saja kan. Mengamati dari aspek apa, dari aspek pemain gitu kan. Kemudian yang jelas dari aspek pemain dulu lah, karena dari karakter bermain kita belum tahu sih seperti apa timnya Seto ini. Kalau dari Martapura Dewa ini kalau Martapura itu tim baru juga itu kan? Ya, nah ini mungkin saya lebih condong ke PSS juga lah. Iya, kalau dari lihat materi pemainnya lagi gitu kan. Cuma karakternya Dewa United ini permainan kencang, muda dan keras gitu kan. Nah ini juga perlu diwaspadai juga. Tapi saya pikir dengan materi pemain-pemain yang dimiliki Seto sekarang bisa lah kalau head to head satu pemain dengan satu pemain Dewa United saya pikir body-bodyan kuat lah ya. Bukan dari body dan sebagainya tapi dari kualitas pemainnya saya pikir masih bisa mengambil poin dari Dewa United. Tapi kalau dari Persis kemudian dari PSIS ini ya levelnya sama lah, setara. Lolos grup nggak? Ya itu pokoknya lolos nggak? Kalau lolos ya kita ini tebak-tebakan aja ya. Sebenarnya Bung Ananto ini susah diajak tebak-tebakan guys. Dia lebih senang mengamati. Ya, karena semua sebelum turnamen bergulir semua tim ini punya peluang sama. Iya. Ya bahasa klisinya kan seperti Tapi itu. Kalau melihat dari pramusim ini apakah bisa jadi gambaran akan seperti apa PSS musim depan? Pasti, karena pramusim ini kan untuk mencari bentuk, ya kan, mencari bentuk permainan. Kemudian bagaimana tim ini bermain secara tim, ya, itu yang dibutuhkan itu. Dan kalau cuma latihan tanpa ada pertandingan persahabatan ya kita nggak tahu kan, karena pramusim ini kan dibikin hampir mirip dengan kompetisi Liga resmi ya, kompetisi Liga 1 musim ini. Jadi ini bagi saya menjadi keuntungan bagi PSS ya untuk tampil di sini, karena nggak perlu capek-capek kita ngundang tim lawan untuk bermain, atau atau PSS akan pergi kemana untuk cuma pertandingan persahabatan, tapi ini sudah disediakan. Dan alhamdulillah mayoritas timnya yang masuk di grup itu punya kualitas yang seimbang dengan PSS. Kalau saya bilang seimbang. Iya. Jadi kansnya ya saya pikir untuk lolos, saya pikir nanti kalau kita kembali lagi ke
materi. Berdasarkan materi saya pikir lolos, dan berdasarkan pengalaman dari Seto ini jagonya turnamen. Mode turnamen gitu ya. Dari Liga 2 kemarin itu kan semi turnamen. Iya, semi turnamen dari kompetisi penuh ya. Dari grup lolos kemana, kemudian dia masuk fase gugur Seto ini jagonya turnamen sebenarnya. Nah, disinilah kelebihannya PSS. Tapi saya pikir ya mungkin satu tempat bisa diraih PSS lah, gitu. Oke, jadi ya bisa dilihat pramusim ini akan menjadi kunci bagi PSS untuk musim depan seperti apa. Betul kan? Ya, ini pertandingan yang penting ya. Pertandingan yang penting dan dalam artian bagi PSS sendiri dan bagi tim-tim lain. Karena ini bisa melihat seperti apa sih tim ini bermain gitu kan. Dan nanti kekurangannya di mana, kelebihannya di mana kan akan diperbaiki setelah pramusim. Sebelum kompetisi resmi bergulir, ini sebuah wadah yang luar biasa menurut saya. Meskipun sekali lagi turnamen ini belum ada judul sampai saat kita podcast ini belum ada judulnya. Karena masih mencari sponsor. Mungkin saja itu. Oke. Beda kali kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe Radar Jogja Podcast dan subscribe Radar Jogja Channel. Follow Instagram kita juga di @Radar Jogja di Twitter, TikTok, dan Instagram. Oke. Terima kasih Bang Ananto. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Salam olahraga.